Kami siswa-siswa SMK Elpida telah menanam jagung seluas 15 hektar dan kami sudah memanen 1 hektar mendapat 8 ton. Semua digabung menjadi 120 ton. Jadi hasil yang kami dapat 1 kilo kami jual dengan 4.000 dan hasilnya kami bagi untuk sama rata untuk siswa-siswi. Jadi hasil untuk yang 15 ton itu hasilnya 480 juta. Jadi kami bagi itu satu orang 12 juta karena kami ada 40 siswa yang mengerjakan lahan sebesar 15 hektar ini. Untuk kalian semua anak SMK bisa belajar dari kami. Pendapatan 12 juta itu untuk membayar uang sekolah dan kebutuhan sekolah. Terima kasih. Mendengar arahan juga nasihat untuk anak-anak SMK Elpida, kami minta kesediaan dari Bapak Kadis Pertanian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, salam kebajikan. Semangat TJPS. Kerja mati-matian, telurnya pecah di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita yang hebat, luar biasa. Mereka mendapat tantangan yang tidak mudah. Kondisinya kering. Cemoohan masyarakat sekitar. Tadi saya dengar laporan dari Pak Guru ya, koordinator. Itu kamu gagal, kamu tidak bisa. Biasa begitu. Mau maju tuh banyak sekali tantangannya. Jangan kerja, itu omong kosong. Kamu pasti gagal, tidak bisa. Panas begini tidak mungkin kamu berhasil. Tetapi dengan ketekunan dan kerja keras, tentu juga dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh. Hari ini kita boleh menyaksikan sejarah SMK pertama di NTT yang berhasil menanam jagung 15 hektar, panen 140 ton, pendapatan 480 juta. Mereka kerja tuh 40 orang per grup, satu orang dapat 12 juta. Tepuk tangan dulu. Ini satu capaian yang sangat baik sekali. Karena itu, Ibu Kepala Sekolah, jangan berhenti di sini. Nanti kalau Ibu ada kebutuhan apa, komunikasi, sekarang tuh segera persiapkan untuk tanam berikutnya. Karena ini semua masuk musim penghujan, Pak Camat. Nah, jadi ini anak-anak sekolah datang kasih saran kita pemerintah ini. Supaya kita pemerintah belajar kepada anak-anak, untuk kemudian kita bisa menggerakkan masyarakat, kerja keras bersama-sama, semua lahan yang ada di Poto, di Fatuleu Barat, kita tanam. Kenapa? Karena tahun depan itu ancaman krisis pangan global. Iya kan? Kita semua sudah tahu toh? Ancaman krisis pangan global. Itu artinya apa? Akses terhadap pangan itu akan sangat terbatas. Semua daerah akan menjaga pangannya, termasuk NTT. Pak Gub sudah instruksikan, pangan jaga betul, jangan dibawa keluar. Itu artinya apa? Artinya nanti Jawa Timur juga jaga dia punya, NTB jaga dia punya, Bali jaga dia punya. Kemudian kita kalau tidak produksi, tidak ada makan. Tidak produksi, tidak ada uang. Kemudian kita semua tidak mau kerja keras, tunggu untuk menjemput kematian. Ya kan? Karena tidak ada makan. Orang tidak ada makan dalam 3 hari saja, itu emosinya naik dan akan terjadi penjarahan di mana-mana, kriminalitas meningkat. Kita tidak bisa bekerja dengan aman. Karena itu, sekali lagi di tempat ini ada Pak Camat. Kita dorong supaya betul-betul Kabupaten Kupang ini ya, Ibu Kadis, ini betul-betul dapat diisi semua lahan-lahan yang dimiliki masyarakat, semua benih, sarana produksi, semua skema sudah ada di pemerintah provinsi. Tinggal kuat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk itu semua dapat kita salurkan. Musim tanam kita optimalkan untuk mengisi lahan-lahan dengan segala jenis benih, tidak hanya jagung, apa semua yang bisa ditanam, yang bisa dimakan, tanam. Khususnya kelor, bagus saudarakan, jagung, sorghum. Ya, untuk semua kita kerjakan itu dengan baik, di samping komoditas hortikultura yang lain, sehingga kita mendapatkan kemudahan akses untuk pangan, bahan makanan yang kita makan setiap hari, toh
kemudian kita juga bisa menjual sebagian, kita mendapatkan pendapatan dari situ, dan kita tetap bisa survive berhadapan dengan situasi-situasi sulit pada tahun-tahun depan. Karena ini krisis yang akan kita hadapi itu beda dengan 98. Kalau 98 itu hanya krisis moneter, makanan ada. Tahun depan itu krisis pangan, kemudian krisis moneter, krisis ekonomi. Itu dampaknya akan sangat luar biasa bagi kita. Karena itu siapa yang tidak memiliki makan, dia akan mati bersama dengan krisis itu. Ya, karena itu sekali lagi Pak Camat, Ibu Kepala Sekolah, anak-anakku semua, siapkan lagi lahan, ya, pendapatan yang tadi itu sisihkan, ya, untuk siapkan benih, siapkan pupuk, menjadi satu biaya produksi supaya kita masuk di dalam prinsip-prinsip ekonomi di dalam berproduksi, sehingga nanti semua dapat berjalan apa adanya. Lama-lama SMK Elpida tidak bergantung lagi kepada pemerintah, tetapi dia sudah mandiri oleh karena dia mampu mengelola sumber daya yang dia miliki menuju kepada kemandirian. Dan kemandirian SMK itu menjadi kemandirian anak-anak semua. Berapa orang yang akan mandiri? 40 anak yang ikut dalam penanaman jagung hari ini, mereka semua kalau mandiri. Nah, itu satu kesaksian yang harus kita sebarluaskan kepada seluruh masyarakat di NTT dan juga di Indonesia, untuk mereka tahu bahwa NTT telah mulai mendidik anak-anak SMK-nya menuju kepada kemandirian, karena mereka mampu berproduksi, mampu menghasilkan pendapatan, dan mereka sudah menuju kepada kemandirian. Ini hal-hal penting yang mesti menjadi perhatian kita semua. Kita terus dorong, tetap semangat, ambil prakarsa, buat pengaruh kepada teman-teman sekeliling kita, anak-anak yang apapun, tetangga kiri kanan, pengaruhi mereka untuk mereka tanam apa saja. Di pekarangan, kalau tidak lahan yang luas, tanam saja cabai, tomat, bawang di pekarangannya, 5-10 pohon, itu sudah menuju kepada kemandirian. Dari situ lama-lama ini akan berlipat ganda, dan kemudian NTT sudah mampu untuk membangun ketahanan pangan yang dimulai dengan generasi muda, dan itu adalah SMK Elpida. Mari kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk hasil yang kita capai hari ini. Dan tentunya untuk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, ya, kita sudah banyak berjanji, tetapi semua PHP. Kita tunggu bulan Maret saat panen MT1, orang proyek kabupaten tolong tunjukkan hasilnya di mana, undang Bapak Gubernur. Karena sekian lama itu Bapak Gubernur datang di Kabupaten Kupang, itu bukan proyek Kabupaten Kupang. Itu proyek-proyek provinsi yang diresmikan oleh Bapak Gubernur. Nah, kita mau Pak Camat juga atas inisiatif, atas kreativitas, bisa menyiapkan dengan dana desa atau dana apa yang ada di situ. Ibu Kepala Dinas juga dengan APBD Kabupaten atau dana-dana lainnya, tolong bikin sesuatu yang betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan komoditas pangan dalam berbagai jenis, untuk kemudian Kabupaten Kupang itu dapat kita isi dengan berbagai instrumen pertanian menuju kepada peningkatan pendapatan, penyelesaian kemiskinan, dan penyelesaian masalah-masalah stunting yang kita hadapi hari ini. Dan tahun depan penilaian terhadap Kadis Pertanian, Camat, Bupati, Sektor PCTP. Itu pertanian aja. Kalau tidak bisa, karena yang bersangkutan bodoh, suruh belajar ke SMK. Ya, ini satu pesan yang baik sekali. Ini pesan yang mengandung makna banyak sekali, terutama efek psikologisnya. Ya, jadi Bapak Gubernur mengarahkan nanti kita mulai berproses dari sekarang untuk menilai seberapa jauh kreativitas kepala-kepala dinas kabupaten, penyuluh-penyuluh lapangan, sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekitarnya, Bapak Camat, Bapak Desa, kita bikin lomba. Siapa yang berhasil meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya, siapa yang punya inisiatif, dan siapa yang tidak melakukan apa-apa. Itu sudah kita mulai. Dan hari ini di aplikasi Bebung Petani sudah mulai terinput. Kita sudah bisa menyaksikan wilayah mana saja yang sedang menanam, wilayah mana saja yang tidak menanam. Jadi yang menanam hari ini, 3 bulan ke depan dapat dipastikan ada produksi.
Tetapi yang tidak menanam hari ini, 3 bulan ke depan dipastikan tidak ada produksi. Sehingga itu menjadi daerah-daerah yang minus atau defisit. Sehingga perlu nanti kita topang dari daerah-daerah yang produksi atau surplus untuk bisa mengatur keseimbangan supply untuk kebutuhan kita bersama. Nah, ini hal-hal menarik ya, hal-hal penting yang memang sudah lumrah kita dengar, tetapi tidak pernah kita kerjakan. Nah, karena itu Pak Camat, nanti kita, ini perintah Bapak Gubernur, Bapak. Jadi sekalipun Pak Camat, Pak Bupati yang angkat, toh, tetapi Pak Gubernur juga punya kewenangan, ya toh. Tetapi kita berdoa pasti Pak Camat semangat ya. Saya yakin dia nggak dapat pukul dari Gubernur. Pasti nggak dapat pukul enak aja. Bukan dia punya bupati, dia sudah dapat pukul. Ya, ini panen ini yang ketiga ya Pak Gub sini. Ya. Ketiga kita melihat ada sedikit-sedikit ya di situ tadi ya. Yang tahun lalu kan kosong toh, tidak pernah ada toh. Sekarang melihat sedikit-sedikit, hujan kasih penuh semua, musim panas yang berikut kasih penuh hujan sedikit-sedikit lagi, banyak-banyak sudah ya, supaya nanti semua bisa. Karena apa? Jaminan pasarnya ada. Ya, kelor silakan ditanami di pagar-pagar atau lahan-lahan kosong. Seluruh nanti kita siapkan untuk kita distribusikan benihnya. TJPS jalan terus supaya nanti kita bisa menikmati hasil seperti yang anak-anak kita nikmati hari ini. Demikian Bapak Gubernur dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami ucapkan selamat siang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Semangat SMK Elpida. Terima kasih. Saya atas nama Petrus Manu selaku pendamping TJPS, pendamping lapangan yang bertugas untuk mendampingi adik-adik siswa SMK Elpida dalam melaksanakan kegiatan tanam jagung, panen sapi di Desa Poto. Dan kita lihat bersama hasil kita sudah panen hari ini dengan luas lahan yang ditanam itu 15 hektar dan produksinya sangat membantu, menolong adik-adik semua, dan adik-adik semua sudah belajar bagaimana cara menanam jagung. Kami mendampinginya secara teknis dan hasilnya ini dipergunakan sepenuhnya untuk biaya kebutuhan sekolah, kemudian kebutuhan hidup mereka dalam kegiatan di sekolah. Kemudian juga membantu orang tua dalam pembiayaan di persekolahan seperti itu. Jadi hasil ini sepenuhnya dijual kepada operator. Lalu uang itu ditransfer masih kepada masing-masing siswa. Ini adalah salah satu bukti kerja keras kita, pendamping lapangan mendampingi, mulai daripada sosialisasi, penanaman, sampai pada proses panen saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas kerja bersama kita, kerja kolaborasi antara Dinas Pertanian Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama siswa-siswa SMK CNTT, dan saat ini kita berada di SMK Elpida yang merupakan bagian dari salah satu SMK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan program tanam jagung panen sapi. Dan kami sangat berharap ke depan kerja-kerja bersama ini, kerja-kerja kolaborasi, triple helix, pentahelix maupun multi helix menjadi bagian dari kerja-kerja bersama dalam mendukung tanam jagung panen sapi pola kemitraan. Karena dengan demikian kita akan menghasilkan hasil yang terbaik. Saat ini kita berada di sini dengan luasan 15 hektar dan sudah dipanen oleh Bapak Gubernur. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang selalu memberikan perhatian dan mendukung, karena ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Laskoda. Terima kasih kepada SMK Elpida yang telah mendukung kegiatan TJPS. Terima kasih kepada pendamping lapangan dan terima kasih kepada semua mitra yang telah bersama dan off-taker yang akan mengambil bagian dari pemasarannya, sehingga kerja-kerja kita tidak hanya di hulu tapi sampai ke hilir pemasaran dan mendapatkan dampak bagi tingkat pendapatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah kita bersama orang tuanya. Dan demikian ini akan kita terus kembangkan luasannya. Tidak hanya luasan 15 hektar, ke depan itu menjadi luasan semakin lebih luas. Untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan khususnya anak-anak sekolah kita dan juga keberlangsungan pendapatan masyarakat kita, petani kita. Itu menjadi perhatian Bapak Gubernur. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Tuhan memberkati kita, dan selamat bagi Bapak
ibu-ibu dan juga pendukung daripada SMK Elpida, Bapak Kepala Sekolah, dan siswa-siswa yang bersama-sama dengan kita. Untuk itu, mari kita terus bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja cerdas untuk TJPS lebih baik ke depan. Selamat, sukses TJPS Pola Kemitraan NTT. Sukses! Sukses! Sukses TJPS! Sukses! Terima kasih.